Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bullying dan bagaimana cara mencegah dan mengatasi bullying. Not everyone has been a bully or the victim of bullies, but everyone has seen bullying. Di suatu pagi hari saat kamu baru datang ke kelas, kamu melihat teman kelasmu dipaksa oleh orang lain untuk mengerjakan PR miliknya. Kamu melihat temanmu terus menunduk, seperti bingung dan agak ketakutan. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku tersebut? Melihat itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, 41% siswa di Indonesia pernah dibully. Nah, ini menurut data ya, tahun 2019. 2.473 laporan kasus bullying diterima KPAI dan trennya terus meningkat. Nah, ini data tahun 2019. Kontennya konsep bullying, definisi bullying, ciri-ciri bullying, fakta bullying, jenis bullying, karakteristik pelaku dan korban, dampak bullying, perilaku bullying, indikator perilaku bullying, hal yang dapat kita lakukan. Konsepnya apa itu bullying? Nah, yaitu perilaku yang dilakukan secara sadar dengan maksud untuk menyakiti orang lain yang dianggap lebih lemah. Ciri-cirinya disengaja, bullying itu pasti dilakukan secara disengaja. Ketidakseimbangan pelaku dan korban. Pelaku biasanya orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat dibandingkan dengan korban. Terus-menerus. Bullying tidak terjadi hanya sekali, tapi terus-menerus dan berkelanjutan. Fakta seputar bullying terjadi setiap 7 menit sekali di dunia. Mayoritas terjadi di dalam dan di sekitar sekolah. Luka emosional akibat bullying dapat bertahan sepanjang waktu. Korban bullying terkadang memilih bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar. 24,60% anak yang teridentifikasi sebagai pelaku bullying tercatat sebagai pelaku kriminal di masa dewasa. Fakta seputar bullying. Bullying adalah masalah terbesar yang dihadapi siswa dalam bidang sosial. Dampaknya, siswa menjadi mudah bosan, merasa tidak nyaman atau ketakutan di sekolah, dan terdapat sekitar 6,08% siswa yang berpikir untuk melakukan bunuh diri. Ini sungguh mengerikan yang dampaknya itu. Sebanyak 24,56% dari keseluruhan siswa memiliki target bullying atau korbannya tetap. Jadi menurutmu apa sih bullying itu? Siapa saja yang terlibat dalam bullying? Pelaku, saksi, korban. Siapa saja yang terlibat dalam bullying? Pelaku. Melakukan dan mendukung kekerasan, memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, kurang mampu berempati.
Korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak berharga atau tidak percaya diri, tidak mampu bersikap asertif atau tegas, cenderung lemah secara fisik. Saksi, kita sebut saksi ketika kita melihat atau mengetahui tentang bullying yang terjadi pada orang lain. 1. Saksi memihak pelaku dengan tertawa bersama dan menyemangati mereka saat melakukan bullying. 2. Saksi yang menonton bullying tetapi tidak melakukan apapun karena takut dan tidak yakin bisa membantu korban. 3. Saksi yang menawarkan bantuan dan mengambil tindakan untuk menghentikan bullying. Jenis bullying, fisik, verbal, relasional, elektronik. Jenis bullying fisik. Contohnya mencubit, menjewer, menjambak, memukuli, menyikut, meninju, menendang, dan lain-lain. Relasional contohnya mengucilkan atau menolak seorang teman atau bahkan merusak hubungan persahabatan. Verbal, julukan nama, celaan, fitnah, hinaan, pernyataan-pernyataan bernuansa negatif, gosip, dan lain-lain. Yang termasuk ke dalam elektronik, memberikan komentar, kritik kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan bernuansa negatif, tuduhan yang tidak benar, gosip, dan lain-lain melalui media sosial. Dampak bullying bagi korban. Secara fisik, sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, sakit dada, luka, cacat, dan kematian. Secara psikologis, kerap merasakan marah, dendam, kesal, tertekan, cemas, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam, depresi, dan merasa tidak berdaya. Sosial, kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman di lingkungannya. Dampak bullying bagi pelaku. Secara psikologis, menjadi terbiasa melakukan kekerasan kepada orang lain. Dalam jangka panjang, sebagian besar pelaku melakukan tindak kejahatan pada usia dewasanya. Secara sosial, kesulitan menjalin pertemanan yang sehat dengan orang lain. Perilaku bullying, bagaimanakah kita bisa mencegah dan menghadapi bullying? Apa ciri seseorang mengalami bullying? Enggan pergi ke sekolah, sering sakit secara tiba-tiba, mengalami penurunan nilai, mimpi buruk atau sulit tidur, sulit untuk berteman dengan teman baru, barang-barang yang dimiliki sering hilang atau rusak, punya tanda memar atau luka, jadi mudah marah, dan benci atau agresif. Hal yang bisa kita lakukan apabila teman kita mengalami bullying. Bicara dengan teman yang mengalami bullying, tanyakan apa yang bisa kita bantu untuknya. Kita juga bisa menemani korban dalam kesehariannya. Dengarkan dan jangan menghakiminya. Dengarkanlah korban bullying dengan tulus ketika dia bercerita dengan kita. Tunjukkan kepedulianmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah teman yang peduli kepadanya. Ajak dia dalam kelompokmu. Bantu sebagai kelompok. Mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut membantu korban bullying dan menyebarkan gerakan anti-bullying. Beritahu orang dewasa yang kamu percaya, beritahu guru, wali kelas, guru BK. Kamu juga perlu melibatkan korban dalam diskusi ini. Jangan menyebarkan rumor, jangan sebarkan rumor yang dibuat oleh pelaku bully terhadap korban. Hadapi bullying. Berikut tahu pelaku bullying bahwa tindakan mereka tidak baik. Dalam menghadapi pelaku, pastikan kamu memberitahu atau membawa teman yang lain.
Beritahu teman-teman lainnya terkait bahaya bullying. Hal tersebut sedikit demi sedikit dapat mengubah cara mereka memperlakukan sesama teman. Mengapa gerakan anti-bullying itu penting? Bisa menyelamatkan orang lain yang menjadi korban, bisa meningkatkan kesadaran siswa tentang bullying, memberitahu bahwa perilaku bullying tidak ditoleransi di sekolah, mengembangkan suasana positif di sekolah. Apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami bullying? Jangan tertawa. Jangan tertawa pada lelucon yang dibuat pelaku terhadap kamu. Beritahu para pelaku bahwa hal tersebut tidak lucu bagimu. Bicaralah. Cobalah jujur dengan pelaku, beritahu dan berterus terang perasaanmu kepada pelaku secara singkat dan tepat. Membela diri. Belajarlah berbicara dan bertanggung jawab untuk membela diri sendiri. Tahu kapan harus pergi. Kamu bisa pergi dari lingkungan pertemanan ketika kamu merasa dikritik, diabaikan, digosipkan, dihakimi, dimanipulasi, diolok-olok, atau ditinggalkan. Jangan abaikan perasaanmu. Kenali perasaan dan emosimu ketika seseorang membuatmu merasa buruk tentang diri sendiri. Beritahu pula guru BK dan teman-temanmu apabila kamu mengalami bullying, karena kamu tidak sendiri. Terima kasih.